Fenomena merasa tidak enakan atau menjadi people pleaser bukanlah sekadar sifat baik hati yang berlebihan, melainkan pola psikologis yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Dalam psikologi sosial, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk diterima dalam kelompok. Otak kita secara biologis diprogram untuk menghindari penolakan. Karena dalam sejarah evolusi, ditolak oleh kelompok berarti ancaman bagi keselamatan. Karena itu, rasa takut mengecewakan orang lain bukan sekadar perasaan, tetapi respons biologis yang nyata. Ketika seseorang meminta bantuan, otak seringkali langsung mengaktifkan mekanisme fight or flight, namun dalam konteks sosial berubah menjadi please or avoid. Banyak orang akhirnya memilih menyenangkan orang lain agar terhindar dari rasa cemas, bersalah, atau takut ditinggalkan. Penelitian dalam bidang psikologi kepribadian menunjukkan bahwa people pleaser cenderung memiliki tingkat agreeableness tinggi, yaitu sifat mudah setuju dan kooperatif. Sifat ini pada dasarnya positif karena membuat seseorang empatik dan peduli. Namun, ketika tidak disertai batasan, sifat ini berubah menjadi pola pengorbanan diri yang tidak sehat. Orang yang terlalu sering berkata "ya" tanpa mempertimbangkan kapasitas dirinya, berisiko mengalami kelelahan emosional atau burnout. Burnout sendiri secara ilmiah ditandai oleh kelelahan mental, sinisme, dan menurunnya rasa makna dalam aktivitas sehari-hari. Artinya, terlalu sering mengalah bukan hanya soal lelah fisik, tetapi juga bisa merusak cara seseorang memandang hidupnya. Dalam ilmu saraf, keputusan impulsif untuk langsung berkata "ya" dapat dijelaskan melalui dominasi sistem limbik, yaitu bagian otak yang mengatur emosi. Ketika ada permintaan, sistem limbik memicu rasa takut akan konflik atau penolakan, sementara itu bagian otak yang bertugas mengambil keputusan rasional, yaitu prefrontal cortex, membutuhkan waktu lebih lama untuk aktif. Inilah alasan mengapa teknik jeda beberapa detik sangat efektif secara ilmiah. Dengan memberi jeda, seseorang memberi kesempatan pada otak rasional untuk menilai situasi secara objektif. Apakah permintaan itu sesuai dengan kapasitas, waktu, dan kondisi mentalnya? Tanpa jeda, keputusan seringkali diambil berdasarkan emosi, bukan pertimbangan realistis. Ilmu psikologi komunikasi juga menjelaskan bahwa kata tidak adalah bentuk pernyataan asertif yang sah. Asertivitas berbeda dengan agresivitas. Asertif berarti mampu menyatakan kebutuhan dan batasan tanpa menyerang orang lain. Banyak orang takut berkata tidak karena mengira itu akan merusak hubungan. Padahal, penelitian tentang hubungan interpersonal menunjukkan bahwa hubungan yang sehat justru dibangun di atas kejelasan batasan, bukan pengorbanan sepihak. Ketika seseorang selalu memberi alasan panjang untuk menolak, ia tanpa sadar mengundang orang lain untuk bernegosiasi atau menekan. Sebaliknya, kalimat penolakan yang singkat dan jelas justru lebih dihormati karena menunjukkan konsistensi dan kejelasan sikap. Konsep penting dalam psikologi perilaku adalah opportunity cost atau biaya peluang. Setiap keputusan, ya berarti menutup peluang untuk keputusan lain. Ketika seseorang mengatakan ya pada permintaan orang lain, ia secara bersamaan mungkin mengatakan tidak pada waktu istirahat, keluarga, atau kesehatan mentalnya sendiri. Otak manusia seringkali gagal menghitung biaya ini karena fokus pada dampak sosial jangka pendek, seperti diterima atau dipuji. Namun, secara jangka panjang, pengorbanan diri yang terus-menerus dapat menurunkan kualitas hidup. Studi kesejahteraan mental menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki kontrol atas waktunya sendiri lebih rentan mengalami stres kronis. Ilmu psikologi juga membedakan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Membantu karena tulus berasal dari motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri,
sementara membantu karena takut ditolak berasal dari motivasi ekstrinsik, yaitu tekanan dari luar. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan karena motivasi intrinsik cenderung memberi kepuasan psikologis lebih besar dibanding aktivitas yang dilakukan karena tekanan sosial. Inilah perbedaan antara menjadi orang baik dan menjadi people pleaser. Orang baik membantu karena ingin, people pleaser membantu karena takut. Secara ilmiah, perbedaan motivasi ini sangat penting karena memengaruhi kesehatan mental jangka panjang. Latihan menolak permintaan kecil merupakan bentuk pembelajaran perilaku atau behavioral conditioning. Dalam teori pembelajaran, perilaku akan menguat jika sering dipraktikkan. Ketika seseorang mulai berani menolak hal kecil dan melihat bahwa dunia tidak runtuh karenanya, otaknya membentuk jalur saraf baru yang mengasosiasikan penolakan dengan rasa aman, bukan ancaman. Ini disebut neuroplasticity, kemampuan otak untuk berubah berdasarkan pengalaman. Dengan kata lain, ketegasan bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dilatih secara biologis. Rasa bersalah setelah menolak juga dapat dijelaskan melalui konsep cognitive dissonance, yaitu ketegangan mental ketika tindakan tidak sesuai dengan keyakinan lama. Jika seseorang sejak kecil percaya bahwa menjadi baik berarti selalu membantu, maka berkata tidak akan terasa salah meskipun secara logis dibutuhkan. Rasa tidak nyaman ini bukan tanda bahwa ia jahat, melainkan tanda bahwa sistem nilai lama sedang diperbarui. Semakin sering seseorang menolak secara sehat, semakin kecil disonansi yang dirasakan, karena otak mulai menyesuaikan definisi baik yang baru, yaitu baik pada orang lain sekaligus pada diri sendiri. Dalam psikologi kesehatan, menjaga batasan juga berhubungan langsung dengan sistem imun dan stres. Stres kronis akibat terlalu banyak tuntutan sosial meningkatkan kadar hormon kortisol. Kortisol yang tinggi dalam jangka panjang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, mengganggu tidur, dan menurunkan konsentrasi. Artinya, belajar berkata tidak bukan hanya soal emosi, tetapi juga soal kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu mengatakan tidak secara asertif cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dibanding mereka yang selalu menuruti permintaan orang lain. Ilmu hubungan sosial juga menunjukkan bahwa orang lebih menghargai individu yang memiliki batasan jelas. Ketika seseorang selalu tersedia tanpa syarat, orang lain cenderung menganggap itu sebagai hal wajar, bukan sebagai kebaikan. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki batasan, setiap bantuan yang ia berikan terasa lebih bermakna karena datang dari pilihan, bukan paksaan. Ini sejalan dengan teori pertukaran sosial yang menyatakan bahwa hubungan sehat terjadi ketika ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Ketidakseimbangan jangka panjang akan menimbulkan frustrasi dan konflik tersembunyi. Belajar asertif juga berkaitan dengan self-esteem atau harga diri. Harga diri yang sehat ditandai dengan keyakinan bahwa kebutuhan diri sendiri sama pentingnya dengan kebutuhan orang lain. People pleasers seringkali memiliki harga diri yang bergantung pada validasi eksternal, seperti pujian atau penerimaan. Ketika ia berkata tidak dan tetap diterima, otaknya belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa sering ia mengalah. Ini adalah proses psikologis penting dalam membangun identitas yang lebih stabil dan mandiri.
Dari sudut pandang psikologi perkembangan, banyak people pleaser tumbuh dalam lingkungan yang menghargai kepatuhan lebih dari ekspresi diri. Mereka belajar bahwa cinta dan penerimaan datang jika mereka menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Pola ini terbawa hingga dewasa. Namun, ilmu psikologi modern menekankan bahwa kedewasaan emosional ditandai dengan kemampuan mengelola konflik secara sehat, bukan menghindarinya sepenuhnya. Konflik kecil yang diselesaikan dengan komunikasi jujur jauh lebih sehat daripada ketenangan palsu yang dibangun dari pengorbanan diri. Menjaga batasan juga berarti belajar mengenali kapasitas diri. Ilmu manajemen energi menjelaskan bahwa manusia memiliki sumber daya terbatas, baik secara fisik, emosional, maupun kognitif. Ketika energi dihabiskan untuk memenuhi tuntutan sosial, sedikit yang tersisa untuk kreativitas, refleksi, dan pertumbuhan pribadi. Karena itu, memilih kapan berkata ya dan kapan berkata tidak adalah bentuk manajemen energi, bukan egoisme. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa people pleasing bukan tanda kelembutan, melainkan strategi bertahan hidup yang terbentuk dari rasa takut. Strategi ini mungkin berguna di masa lalu, tetapi tidak selalu relevan di masa kini. Dengan melatih jeda sebelum menjawab, menggunakan penolakan singkat dan jelas, menghitung biaya dari setiap membedakan antara kebaikan dan ketakutan, serta berlatih dari hal kecil. Seseorang secara bertahap membangun sistem saraf yang lebih stabil dan kepribadian yang lebih seimbang. Menjadi manusia berarti memiliki keterbatasan. Ilmu psikologi tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi selalu menyenangkan, tetapi untuk menjadi sadar. Kesadaran inilah yang memungkinkan seseorang membantu orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ketika seseorang berkata tidak dengan jujur, ia sedang melindungi kesehatan mentalnya, relasinya, dan bahkan tubuhnya. Ini bukan kelemahan, tetapi keterampilan hidup. Jika pesan ini terasa relevan, itu mungkin karena secara ilmiah, otak manusia memang dirancang untuk takut ditolak. Namun, otak juga dirancang untuk belajar. Dengan latihan kecil, jalur saraf baru terbentuk, dan rasa takut perlahan digantikan oleh rasa percaya diri. Bukan dengan menjadi keras, tetapi dengan menjadi jujur. Bukan dengan memutus hubungan, tetapi dengan memperjelas batasan. Dan pada titik inilah, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan hidup bertemu. Menolong orang lain adalah nilai mulia, tetapi menolong diri sendiri adalah fondasinya. Tanpa fondasi itu, kebaikan berubah menjadi kelelahan. Dengan fondasi itu, kebaikan berubah menjadi pilihan sadar, bukan kewajiban yang menyesakkan. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.